saya sebagai orang baru itu untuk membuktikannya dia benar, apakah itu seorang santa atau dia memang betul seorang baru. Itu pertama. Yang kedua, bisakah bahwa kita ini yang sekarang lagi di dunia ini dengan fisik, dengan tubuh fisik ini, memanggil dia yang dulu itu, yang jiwa yang bagus itu, untuk bisa berinkarnasi. Jadi artinya dia bisa terlahir kembali ke bumi. Itu aja, terima kasih. Yang pertama, kita hanya bisa menyingkap realitas jiwa seseorang, baik yang hidup sekarang maupun hidup di masa lampau, kalau pikiran ini sudah terhubung sepenuhnya dengan rasa sejati. Jadi rasa sejati itu adalah perangkat kecerdasan yang ada di relung jiwa kita. Itu yang harus tumbuh dulu fungsinya di dalam diri kita. Nah, dengan itu kita akan bisa melewati batasan-batasan material. Nah, kalau rasa sejati itu sudah bisa dipergunakan, baru Anda nanti coba membaca banyak orang. Kalau itunya belum, ya nggak usah dulu, sudah lewat dulu. Itu bukan hal yang urgent. Nah, yang penting adalah sekarang Anda justru bagaimana semakin terhubung kepada penuntun agung di dalam diri sendiri, semakin bahagia, semakin happy. Itu yang prioritas. Toh Anda nggak kenal-kenal nama yang lain, itu kan nggak ada masalah juga, oke? Gitu. Ya. Nanti kalau sudah mantap terbimbing sama Gus Jati, baru nanti yang lain akan disingkapkan, supaya nanti nggak malah salah menilai, kan repot. Ya. Oke. Yang kedua, apakah kita bisa memanggil jiwa-jiwa agung untuk terlahir kembali? Gini, ya. Jawabannya sebetulnya sederhana, bisa. Makanya kalau di tradisi yang luhur, misalnya kayak di Jawa zaman dulu, pasangan yang mau punya anak istimewa itu pasti dia itu pakai tirakat dulu. Ya. Ada yang puasa, ada yang meditasi, itu baru kemudian bersetuju. Ya. Jadi dia itu menyiapkan diri agar bisa menjadi orang tua dari jiwa-jiwa yang luhur. Gitu. Nah, jadi ketika orang tuanya siap, dia akan bisa menarik jiwa-jiwa yang luhur itu. Dan pada sebagian orang itu berhasil. Ya. Tetapi ada juga jiwa-jiwa luhur yang memilih untuk lahir dari orang tua yang tidak seperti itu. Milihnya di keluarga bajingan. Banyak. Bahkan nanti si anak-anak yang tadinya memang jiwanya luhur itu malah terpisahkan dari orang tua kandungnya. Dia disimpannya di panti asuhan. Nanti baru ketemu dengan orang tua yang pas. Itu banyak yang begitu. Nah, sekarang semakin saya juga muridnya banyak, itu ada fenomena lucu. Jadi karena saya udah dianggap sesepuh ya, orang sakit minta diberkati, orang mau kawin minta diberkati, orang mau lahiran minta diberkati. Ya, ternyata ya saya sih iya aja namanya. Ya saya berkati, tapi saya serius loh. Serius, masa bercanda. Nah, tapi memang ini lucu, terutama murid-murid saya yang muda, yang kemudian baru nikah dan kemudian baru punya anak, itu anaknya jadi keren-keren. Ya. Dan biasanya mereka kalau udah lahiran anaknya itu ngasih fotonya, saya suka tunjukin ke Uci ya, atau siapalah gitu. Anaknya lucu. Gitu. Jadi memang begitu, itu bisa gitu. Tetapi sebetulnya gini juga, memang ini eranya akan semakin banyak anak-anak yang cemerlang lahir jadi jiwa-jiwa tua. Kalau orang modern bilangnya ini generasi Aquarius, generasi Aquarian, itu akan banyak terlahir ya. Murid-murid saya aja beberapa anaknya, wah ini keren-keren nih anaknya. Jadi saya punya teori tentang seed gitu ya.
di spiritual. Saya buat skala aja yang gampang, 0 sampai 10. Jadi kalau misalnya bayi lahir, saya langsung muncul angka di sini, 7, 9, 1. Itu langsung muncul di sini. Jadi ini nanti akan menentukan perkembangannya kayak apa. Jadi kalau dia angkanya bagus, itu peluang dia untuk tercerahkan semakin tinggi. Apakah pasti? Belum tentu, tapi potensinya besar. Apakah kalau di 1 ini pasti akan sengsara terus? Saya kagak juga. Kalau dia mau berubah, bisa. Ini kan cuma cerita dari masa lalu aja yang kemudian termanifestasikan di kehidupan sekarang. Anda bisa berubah. Ya. Jadi kayak di sini ini shiftnya ini beda-beda. Pokoknya dari 0, sekian sampai sekian. Tetapi kalaupun di bawah, nggak usah kecil hati. Itu adalah hasil dari perjalanan jiwa Anda yang terakhir. Kalau mau naik bisa apa? Nggak bisa, tinggal diperbaiki sekarang, jangan kayak dulu lagi. Kalau dulu ngaco, sekarang jangan ngaco. Gitu aja, itu gampang. Ya, oke, gitu. Jadi kalau Anda shiftnya rendah, tapi Anda tertarik ke meditasi, itu sudah anugerah luar biasa. Jadi jangan kecil hati. Nah, kadang-kadang kepada orang yang belum siap, saya nggak mau mengungkap yang begini. Kan suka tanya, shift saya berapa? Nggak tahu. Toko lagi tutup. Nggak mau jawab. Karena saya tahu jawaban saya tidak akan membuat dia siap. Dia akan tergoncang. Dia malah mikir, oh shift saya kok cuma 1 ya. Nggak usah kalau begitu. Ya, kita jalan aja lah, happy. Ya. Oke? Ya. Baik, ini dongeng-dongeng yang kita sudah lakukan bersama ini untuk memicu kesadaran kita, dimulai dari kesadaran kognitif dulu. Nanti selanjutnya kita akan sama-sama banyak meditasi.